Nah, ini materinya sudah saya upload di EduNext ya, eigenvalue, eigenvektor, namun memang belum saya buatkan dalam bentuk slide ya. Jadi saya akan menampilkan dalam bentuk ini saja, tulisan saja. Nah, ini adalah misalnya kita mempunyai matriks M ya, karena kita punya matriks M, kemudian punya vektor ya, kita punya vektor ini C ya, namanya C ya. Nah, kemudian si matrik ini ya, ini dalam matematik biasanya kita sebut operator ya. Jadi operator M ini sebagai operatornya. Operator M ini dioperasikan ke suatu vektor C ini ya. Kemudian nanti hasilnya itu ternyata fungsi itu sendiri ya. Jadi di sebelah kiri kita punya matriks M dikalikan dengan vektor C ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini masih vektor itu sendiri ya, dikali lambda. Nah, kalau kita, nah M ini diketahui ya, ya M ini diketahui ya, jadi M ini diketahui, sedangkan si vektor ini dan lambda itu tidak diketahui. Ya. Nah, coba perhatikan ya. Jadi ini di sebelah kiri suatu operator M dikalikan dengan operator matriks M dikalikan dengan vektor C ya, kemudian hasilnya masih vektor itu sendiri. Jadi masih fungsi itu sendiri. Nah, ini persamaan ini namanya eigen ya, persamaan eigen. Lambda ini disebut eigen value dari bahasa Jerman ya, eigen. Eigen value, kemudian ini adalah eigen vektor. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas ya, bahwa kita akan, jadi kalau kita mempunyai atau diberikan suatu matriks M, hitunglah eigen value dan eigen vektornya. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini ya. Dan apa maknanya ya, apa makna eigen value, eigen vektor itu juga akan kita bahas dalam pertemuan mengenai topik ini. Ya. Nah, itu sebagai pendahuluan. Jadi M-nya diketahui ya. Yang enggak kita akan menghitung yang enggak diketahui ya. Kita akan coba menghitung eigenvektor C dan eigen value-nya lambda ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya ya? Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung eigen value, eigen vektor tersebut. Ini di sini sekarang berubah jadi matriks H ya, bukan matriks M. Sama saja ya. Katakanlah tadi ini misalnya H ya. H dikali eigen vektor ini sama dengan eigen value, eigen vektor. Nah, kemudian si suku yang di kanan ini saya pindahkan ke kiri. Kan begini ya. Jadi ini H dikali C dikurangi kan lambda dikali C kan. Nah, ini sama dengan 0 kan. Jadi si suku yang di kanan saya pindahkan ke kiri, ini mudah, gampang ya, semua pasti paham ini. Nah, sekarang kita vektorkan ya. Jadi ini H kemudian dikurangi lambda kan. Nah, kan begini, awalnya kan begini. Coba perhatikan. Ini juga pasti saya yakin semua orang akan mudah memahami ini ya. Mudah memahami operasi ini. Isi C-nya kita keluarkan ya. H minus lambda ini. Nah, kemudian perhatikan bahwa si H ini kan matriks ya. H ini adalah matriks ya. Kemudian lambda ini kan skalar ya. Jadi kan jadi lambda ini tadi eigen value ya.
dia skalar, jadi hanya nilai saja. Skalar itu kan ya nilai satu single value ya, nilai. Yang ini adalah C-nya adalah vektor ya. Ini kan namanya juga eigenvektor ya. Dia bentuknya vektor nanti. Vektor kan berarti kan bisa begini ya. Ini ada berapa dimensi gitu ya. Ini 3, 4 misalnya ya. Itu vektor. Jadi bentuknya kan kalau dalam saya buat lengkap, jadi H ini kan matriks begini ya. Katakanlah ini matriksnya ukurannya 2 kali 2 ya. Ini H dikurangi lambda. Lambda ini value, ini skalar. Nah, kemudian sama dengan dikali ya, dikalikan dengan vektor ya. Ini berarti 1, 2. Ya kan, karena ini 2 kali 2, matriksnya berarti kemudian nanti kita akan punya juga eigenvektornya 2 kali 1 ya. Sama dengan 0. Awalnya begini nih. Ya. Oh ya ini. Nah, tapi perhatikan bahwa di dalam kurung ini, yang di dalam kurung ini kan saat ini belum sebanding, ya. Belum setara. Ya. Yang sebelah kiri ini masih matriks 2 kali 2, tapi lambdanya kan skalar. Ini kan tidak bisa kita operasikan ya. Nah, ini harus dibuat matriks juga. Oleh karena itu kalau ya, kita kalikan dengan matriks identity ya. Matriks identity dikalikan I ya. Kalau kita kalikan dengan matriks identity itu nilainya tidak akan berubah karena juga identitas ya. Jadi misalnya kita punya nilai 2 dikali 1 ya sebenarnya tetap 2 kan. Ini sebagai identity ya. Nah, sama juga kalau kita punya matriks ini misalnya matriks 2 kali 2 dikalikan dengan ini ya. Matriks identity. Identity apa isinya? Ada yang ingat? Berarti diagonalnya 1 ya. 1, 1, ini 0, 0. Nanti dikalikan ini akan sama saja hasilnya ya. Jadi misalnya ini X, Y, ya. Nanti kalau kita kalikan tetap dia akan X, Y juga di sini. X, Y, AB gitu ya. AB. Itu ya. Jadi matriks identity. Jadi kalau ini kan 1 ya, ini skalar ya. Kalau matriks ya berarti dalam bentuk identity. I itu ya. Makanya supaya setara, si lambda ini saya kalikan dengan identity. Nah ini ya, paham ya? Di sini ini tidak berubah. Karena kenapa di sini ada I? Ya karena di sebelah kirinya adalah matriks H ini ya. Matriks H dikurangi lambda dikalikan dengan I ya. Nanti nilainya tidak akan berubah ya. Karena kan namanya juga identity tadi ya, identitas ya. Lambda dikalikan I tetap dia lambda sebenarnya. Atau ini. Nah, ini jadi ini bentuk barunya ya. Bentuk barunya seperti ini. Ya, jadi yang tadi yang kanan saya pindahkan ke sebelah kiri. Nah, kemudian persamaan ini itu akan memiliki solusi. Nah, ini kan solusinya apa? Solusinya kan yang mau kita hitung ini ya. Yang mau kita hitung kan adalah lambda dan si ini ya. Nah, agar persamaan ini memiliki solusi bukan nol. Jadi maksudnya gini, persamaan ini akan memenuhi juga kalau kita punya ininya nol kan, nol nol itu ya. Ini pasti berlaku, ini pasti memenuhi kan, ya. Ini nol juga nanti pasti berupa vektor ya. Ini nol nol gitu ya. Ini vektor nolnya. Nah, tapi yang kita tertarik itu tentu bukan nol yang ini ya, yaitu yang selain nol ya. Selain nol. Jadi berapa? Nah, persamaan ini akan memiliki solusi selain nol kalau determinannya sama dengan nol. Ya. Jadi ini harus berlaku ini. Ya. Jadi persamaan yang di atas ini akan memiliki solusi ini kalau determinan dari komponen ini ya matriks ini adalah nol nilainya ya.
kalau determinannya sama dengan 0 ya. Nah, ini contohnya dengan menggunakan persamaan 3 ini ya. Jadi hitunglah determinan dari sini sama dengan 0 ya. Maka kita akan bisa menghitung eigenvalue dan eigenvektornya. Contoh ini. Ya. Kita memiliki matriks H, ini minus 2, ini elemennya minus 2, akar 5 minus 6. Masukkan ke sini, ke persamaan 3. Ya. Jadi masukkan ke persamaan 3, kita harus ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan 3 itu, ya kan, artinya adalah di sini H ya minus lambda kali I. H-nya ini ya, ini H dikurangi lambda kali identity 1 0 0 1 ya. Apa jadinya nih? Jadi adalah di sini matriksnya, jadi ini matriks ini ya adalah minus 2 dikurangi lambda kan. Ini masih akar 5 ya. Ini juga masih akar 5. Nah, ini 0 dikurangi 0. Dan yang kanan adalah minus 6 minus lambda ya. Gitu. Nah, ini adalah si H minusnya ini. Nah, sekarang kita harus cari determinannya. Ya. Determinan dari ini 0. Bagaimana menghitung determinan? Ada ingat formulanya? Kalau saya punya matriks A, B, C, D, determinannya apa ya? Ke bawah dulu tisu. Ada yang bisa jawab? Apakah masih mengikuti? Masih, Pak. Jadi gimana nih? Admin BC, Pak. Ya. Oleh karena itu, determinan dari ini apa? Minus 2 minus lambda ya. Dikali minus 6 minus lambda dikurangi 5. Nah, gitu ya. Paham ya? Ini determinannya. Nanti ini bisa dikalikan ya. Berapa? Ada yang tahu? Ini berarti lambda. Ini dikalikan saja ya. Sebenarnya kan gini. Ini bisa juga jadi gini. 2 tambah lambda. Lambda tambah 6. Sama ya? Sama enggak? Ini kan jadinya lambda kuadrat ya tambah 8 lambda tambah 12 dikurangi 5 gitu ya. Jadi sama dengan lambda kuadrat tambah 8 lambda tambah 7. Jadi berapa lambda? Berapa lambdanya? Eigenvalue.
Gimana caranya? Ini mesti ngikuti nggak ya? Mesti. Di sini berapa? Berapa ininya? Plus 7, Pak. Plus 7. Kemudian di sini Plus 1, Pak. plus 1. Nah, jadi kita punya dua eigenvalue 1, katakanlah minus 7. Eigenvalue 2 adalah minus 1. Nah, biasanya kita urutkan dari yang terbesar ya. Jadi eigenvalue 1 adalah minus 1, eigenvalue 2 adalah minus 7 ya. Ini dua. Nanti kalau Anda belajar menghitung main stress itu ya, pasti juga ini melibatkan ini. Melibatkan penghitungan eigenvalue ini. Jadi kalau kita punya matriksnya 2 kali 2 ya ini ya. 2 kali 2, matriksnya 2 kali 2, maka nanti kita akan punya 2 eigenvalue ya. Oke. 2 eigenvalue. Ingat ya. Jadi kalau kita punya matriks 2 kali 2, maka akan 2 eigenvalue. Matriksnya 3 kali 3 akan punya 3 eigenvalue ya. Nah, ini sama pada dasarnya ya dengan yang dibahas barusan. Bagaimana menghitung eigenvalue. Ini kan mudah ya dihitung. Jadi langkah pertama adalah hitung dulu matriks ininya ya. Nanti diagonalnya dikurangi lambda ya. Ya, diagonal ini diagonal dari matriks H dikurangi lambda. Kalau yang off diagonalnya enggak ya. Ini akar 5 itu off diagonal. Ya. Jadi yang diagonalnya dikurangi lambda. Kemudian ini matriksnya ya. Kemudian dihitung determinan ini. Determinan kemudian nanti dicari akar-akarnya ya. Ada akarnya dan biasanya kita urutkan, sekali lagi diurutkan dari yang terbesar, ini lambda 1, minus 1, lambda 2, lambda minus 7. Ya, saya bagi tukar ya. Ini bagi tukar sebenarnya, tapi biasanya kalau ya bebas ya, yang mana saja gitu. Namun kadang-kadang kita urutkan juga ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Nanti kita akan tahu apa arti fisiknya ya, apa arti fisisnya ya dari eigenvalue ini. Nah, kemudian untuk masing-masing eigenvalue ini kita hitung eigenvektor. Ya. Ingat kembali ke persamaan yang tadi ya. Persamaan yang tadi itu kan ini ya. Awalnya kan begini ya. H dikali vektor minus lambda kali ini ya sama dengan 0 kan begini ya. Atau H dikurangi lambda kali identity. Ini determinannya atau ini dikalikan ini sama dengan 0 ya. Nah, lambdanya kan tadi kita punya 2. Berarti bisa begini nanti. Jadi H dikurangi lambda 1 ya dikali I. Nanti ini dapatnya adalah eigenvektor 1. Nah, gitu ya. Nanti juga ada H dikurangi lambda 2 dikali I. Ini dapatnya eigenvektor 2. Ya. Jadi ada dua vektor. Ya. Jadi matriks sekali lagi matriks dimensi atau ordo ya. Kalau matriksnya 2 kali 2, maka kita akan memiliki 2 eigenvalue ya. Dan masing-masing eigenvalue akan memiliki 1 eigenvektor. Jadi kalau 2 eigenvalue maka akan punya 2 eigenvektor. Nah, ini misalnya kalau lambda satunya adalah minus 1 ya. Dimasukkan saja ke matriks ini. Tadi hanya kan ini minus 2 ya. Minus 2, akar 5, minus 6 ya. Nah, ini dikurangi ya. Lambda satunya adalah minus 1. Minus 1 dikali I ya. Itu sama dengan, nanti ini dikalikan dengan vektor 1 sama dengan 0. Kan itu ya.
Nah, ini kan lambda satunya minus 1 ya, ini kan minus. Minus kali minus kan jadi plus ya. Jadi lambda satunya minus 1 ya, minus 1 dia kali 1 kan jadi 1. Jadi ini nanti yang diagonalnya ini tambah 1 ya. Ini juga tambah 1. Kenapa tambah 1 ya? Ini lambda 1 dikali I kan. Ya. Lambda satunya adalah minus 1. Ini lambda 1 minus 1. I-nya adalah ini. Nah, ini I kan. Nah, gini I-nya ya. Diagonalnya aja. Diagonalnya ini kan min 1 kali 1 kan. Ini jadi minus 1. Tapi depannya ini dikurangi kan minus ya. Jadi plus 1 ini. Dia diagonalnya ini plus 1, ini plus 1. Ini yang off diagonalnya tetap akar 5. Sehingga ini yang kita dapat. Ya, ini minus 2 plus 1 sama dengan minus 1, minus 6 plus 1 sama dengan minus 5. Ini off-nya sama. Nah, ini persamaannya. Persamaan untuk lambda satunya sama dengan minus 1. Nah, dari sini bagaimana solusinya? Ini kita punya dua persamaan. Kita punya dua persamaan. Nah, ternyata kalau kita teliti lebih jauh lagi, ini persamaannya sama sebenarnya. Jadi ini kan coba kita kalikan ya. Min 1 kali X1 ditambah akar 5 kali X2. Kan ini nih. Ya. Jadi ini kali ini sama dengan ini ya. Kemudian ini akar 5 dikali ini akar 5 kali X1 minus akar 5 minus 5 kali X2 ini ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya persamaannya itu aja ya. Kalau misalnya persamaan atas ini saya kalikan dengan minus akar 5 ya, ini saya kali ya. Minus akar 5 jadinya kan begini. Akar 5 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Ini sama dengan persamaan kedua gitu ya. Jadi satu persamaan. Jadi kita punya satu persamaan untuk dua yang diketahui. Jadi kita punya dua yang nggak diketahui, ini X1, X2. Padahal persamaannya hanya ada satu gitu ya. Nah, itu solusinya jadi banyak ya. Jadi banyak solusinya. Hingga mungkin ya. Ini tidak single atau enggak unik ya. Tidak punya solusi yang unik, solusinya akan banyak. Karena ada dua yang enggak diketahui, persamaannya hanya satu ya. Jadi X1 X2-nya gambarannya begini nih. Ini kita punya X1 di sini, ini kita punya X2 ya. Kita ingin mencari titik ini itu. Ini berapa X1 berapa X2 kan ini bisa banyak persamaan ya. Apakah di sana gitu ya. Kemudian ya dia akan banyak solusi lah ya. Nah, oleh karena itu biasanya ini akan selalu terjadi. Nanti bisa kita lihat untuk lambda 2 ya minus 7 pasti juga akan sama juga. Jadi ya, hanya satu persamaan dua yang enggak diketahui. Akan sama nanti kondisinya ya. Nah, oleh karena itu biasanya ini pilih salah satu, misalnya X2-nya 1 gitu ya. Oke. Nah, ini kan jadi dari persamaan yang atas ini ya. Ini yang saya buat jadi gini kan. Jadi ini adalah X1 sama dengan akar 5 X2 kan. Ini X2. Ya. Ini juga sama, dari sini pun akan keluar sama kan. Jadi akar 5 X1 sama dengan 5 X2 kan. Atau ini kalau saya bagi dengan akar 5, saya bagi akar 5, ini X1 sama dengan 5 per akar 5 X2 kan. Atau ini akar 5 X2. Nah, ini persamaannya ya. Sehingga kalau misalnya X2-nya saya buat 1, ini X2-nya saya buat 1, maka untuk X1-nya nanti dapatnya adalah akar 5 ya. Jadi kalau X2 ini saya buat
1, maka X1 sama dengan akar 5 ya. Nah, karena tadi banyak kemungkinan ini di depan ini dikasih konstanta ya. Karena kan ini kan banyak ya. Jadi ini banyak sekali kan kemungkinannya ya. C1 ini bisa banyak, entah hingga nilainya, entah hingga banyak. Apakah dia 1, 2 ya, atau minus 1,2, minus 1,2. Jadi C-nya ini bisa beragam. Jadi ada nilai C-nya, ada skala ya, seolah skalanya ya skala. Kemudian nanti di sini adalah ininya akan sama ya. Ini vektornya, ini vektor kan. Jadi kalau vektornya akan sama ya. Jadi ini vektornya akan sama, nanti ini nilainya yang berbeda ya. Ini nilainya apakah ya, karena ini kan tadi kita punya satu persamaan aja dari dua yang nggak diketahui. Jadi di sini ya solusinya juga kayak gini ya. Jadi si solusi eigenvektornya itu kayak begini ya. Ini. Jadi yang di dalam kurung ini dia apa? Tadi saya misalkan ya X2-nya adalah 1, misalnya ini 1, maka X1-nya adalah akar 5 ya. Nanti di depannya adalah ini skala. Atau bisa juga misalnya Anda misalkan X1-nya sama dengan 1. Nah, kalau X1-nya sama dengan 1, berapa X2? X2 adalah 1 per akar 5 kan? Begini jadinya. Ini boleh juga gitu ya. Tuh ya. X1 sama dengan akar 5 X2. X2 sama dengan 1 per akar 5 gitu ya. Ini juga boleh. Ini konstanta juga ya. Ini boleh juga. Tapi ya mungkin lebih enak yang ini ya. Yang sebelah kanan ini supaya nggak ada pecahan ya. Ini pasti nggak akan berubah ya. Di sini kan kita punya vektor ini kan 1 per akar 5. Kalau ini vektornya adalah akar 5. Satu ini akan sama atau ya gradiennya lah ya. Gradien itu ya bentuknya kalau kita plot garis itu akan sama ya. Jadi vektor ini kan kita punya vektor nih misalnya akar 5 dan 1 ya. Ini bisa kita plot kan. Misalnya dalam misalnya kalau dari mulai di sini ya. Jadi ini kan gradiennya 1 per akar 5 itu tadi ya. Jadi misalnya pada sumbu X ini adalah berapa di sini ya, misalnya di sini ya. Ini titik awalnya 0. Misalnya di sini ini adalah akar 5, panjangnya ini 1 gitu ya. Nah, ini adalah vektornya kan. Ini eigenvektornya. Gitu ya. Ke arah sana, ininya akar 5, ininya 1. Ya. Jadi arah sumbu X ini akar 5, arah sumbu Y-nya adalah 1. Inilah eigenvektor yang lambda 1 dan min 1. Nah, sekarang kita hitung juga yang lambda 2. Oke, nah ini bisa juga kita normalisasi ya. Jadi normalize. Kadang-kadang juga kita tulis dalam bentuk normalize-nya ya. Normalize itu ya kita hitung berapa magnitudonya ya. Ini diakarkan, dikuadratkan berarti 5 tambah 1 dengan 6 kan. Jadi masing-masing ini kan kuadratnya. Jadi asalnya jadi akar. Ya. Jadi dibagi akar 6. Jadi yang atas akar 5 dibagi akar 6. Ini juga dibagi akar 6 ya. Dinormalize. Sekarang kita hitung yang lambda 2 minus 7 ya. Kalau kita hitung yang minus 7 ya. Ini sama seperti tadi. Ini kan tadi adalah minus 2 ya, akar 5. Betul ya. Tadi di sini berapa? 6 ya. Minus 6. Oke. Nah, ini dikurangi ya, ini lambda 2 nih. Jadi lambda 2-nya sama dengan minus 7. Jadi ini dikurangi jadi plus aja lah, plus 7
dikali identity 1, 0, 0, 1. Nah, jadinya ini kan. Jadi ini ditambah 7. Ini juga tambah 7. Berarti ini menjadi 5, ini 1 ya. Dikali inilah eigenvektor 2 dengan 0 ya. Ini jadi 5x1 tambah akar 5x2 sama dengan 0. Ya, akar 5x1 tambah x2 sama dengan 0 ya. Atau x1, 5x1 kan sama dengan minus akar 5x2 ya. Jadi x1 sama dengan minus akar 5 per 5x2. Berapa? Minus 1 per akar 5x2 ya. Jadi kalau x2-nya 1, lagi-lagi x2-nya saya buat 1, x2-nya, maka x1-nya ini kan, ini minus 1 per akar 5. Oke ya. Ini eigenvektor yang kedua tadi, ini 2 ya harusnya. Nah, ini saya plot ya. Tadi kan kita punya 2 eigenvektor ya. Eigenvektor 1, masih ingat tadi? Ini ya. Akar 5, 1 ini ya. Eigenvektor 1 adalah akar 5, 1 ini. Nah, ini bisa kita plot. Jadi, sekali lagi, kalau ini adalah akar 5 ya. Ini adalah akar 5 misalnya. Akar itu berapa ya? 2, berapa sekian ya. Ini akar 5, ini 1 kan ya. Ini adalah eigenvektor 1. Nah, coba kita plot eigenvektor 2. Nah, kalau kita plot yang kedua, ini kebalikannya ya. Ini ke arah sumbu y x negatif. Ini berapa ya? Sinilah ya, sedikit kan pasti lebih kecil kan. Ini minus 1 per akar 5. Ininya 1. Nah, begini. Ini 1 kan. Berarti vektornya begini. Nah, gitu ya. Oke, paham nggak? Jadi, nah ini dia lebih panjang pasti. Ini lebih panjang. Jadi ini adalah eigenvektor 1. Dia berkaitan dengan lambda 1. Akan panjang ini. Ya, karena jadi kalau lambda 1 lebih besar dari lambda 2, ya, maka nanti ini bentuk garisnya akan lebih panjang garis ini. Ya. Kemudian ini adalah eigenvektor kedua. Nah, nanti ini tegak lurus. Ini tegak lurus nih. Jadi eigenvektor 1 dan eigenvektor 2 itu adalah tegak lurus. Ada yang masih ingat bagaimana membuktikan bahwa ini tegak lurus? Diapakan? Ini, jadi ini adalah eigenvektor 1, akar 5 per 1. Eigenvektor 2-nya ini 1 per akar 5, 1 ini. Nah, ini tadi udah saya buat ilustrasi plotnya ya. Jadi ilustrasi plotnya kan tadi begitu ya. Jadi ini ke sana, eigenvektor 1, ini eigenvektor 2. Ini lebih panjang ini ya. Karena ini lambda 1-nya lebih besar dari lambda 2. Dari eigenvalue-nya. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus. Untuk membuktikan tegak lurus gimana caranya? Tetanya gradient. Gradient. Ini tetanya berapa kalau tegak lurus? 90, Pak. 90. Oke. Jadi bagaimana mencari sudut dari dua vektor?
Bagaimana mencari sudut dari dua vektor ini? Itu dengan dot product kan? Ya, jadi vektor 1, eigenvektor 1 dot product dengan eigenvektor 2. Bagaimana ini? Jadi vektor 1 dikali vektor 2 dikali apa? Dikali cos. Cos ya. Cos. 90 kan cos 90. Cos atau sin? Cos atau sin? Nah, begini ya. Kok miring? Misalnya begini, oke lah begini ya. Gitu ya. Nah, gitu. Ini theta. Ini eigenvektor 1, ini eigenvektor 2. Kita ingin mencari sudut ini. Ya. Biasanya kan ini seolah-olah kan kita proyeksikan. Oh ya, cos ya. Oke, betul cos ya. Cos. Jadi cos 90 ya. Nah, cos 90-nya kan berapa? Cos 90? 0, Pak. 0. Nah, gini, berarti dot produknya harus 0 kan? Betul ini ya, cos dot produknya harus 0. Ini kan cos dulu ya. Diproyeksikan ke sini. Cos. Ya. Jadi dot produknya harus 0. Masih ingat berapa tadi nilainya? Yang ini kan tadi nilai akar 5 1 ini kan. Ya, dot produk dengan minus 1 per akar 5 1 gitu. Nah, dot produk gimana caranya dot produknya? Berarti apa nih? Sama dengan ini akar 5 dikali ini kan. Jadi berapa tuh? Berapa? Akar 5 dikali minus 1 per akar 5. Berapa? Minus 1, Pak. Minus 1. Kemudian 1 dikali 1 plus 1 kan. Jadi berapa? 0 ya. Nah, itu ya. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa eigenvektor kedua, eigenvektor ini tegak lurus ya. 90 sudutnya. Nah, itu mana fisikanya ya. Jadi kita sudah menghitung eigen. Jadi diberikan matriks ya, kemudian kita hitung eigenvalue, kita hitung eigenvektor, dan itu gak lurus ya. Dan nanti ketika eigenvalue-nya lebih besar, maka vektor itu lebih panjang vektor itu ya. Nah, ini di sini ada ya, apa itu mana fisiknya ya. Bukannya, belum. Nah, mungkin sementara itu dulu ya yang kita bahas pada pagi ini. Nah, ini juga adalah sedikit gambarnya ya. Jadi ini ada dua vektor nih. Ini kebetulan kan lambda. Ya. Jadi tadi ya harus paham apa mana fisik, makna fisikanya ya. Mana fisis dari kita di eigenvektor itu ya. Nah, nanti itu ada manfaatnya untuk diagonalisasinya. Nanti hari Jumat kita kok Jumat. Nah, itu jadwalnya kapan kita ya? Jumat kan ini